semua buat konsep. Makanya saya pernah guyon bahwa naskah reformasi Polri itu sebenarnya kalau ditumpuk udah sampai ke bulan gitu ya. Tapi Polrinya nggak berubah gitu, gitu-gitu aja. Polri dicap sebagai organisasi yang korup. Jadi katanya jangan lapor Polri, lebih bagus lapor Damkar saja. Karena kalau lapor Polri kehilangan ayam nanti jadi hilang gajah gitu kan. Karena Kompolnas sekarang dinilai itu hanya jubirnya Polri. Dan apa yang dijelaskan oleh Kompolnas sekarang di media-media selalu membela Polri, Benar. mencorongkan Polri gitu ya. Wah, sama dan sebangun sehingga jubirnya Polri tidak tampil, yang tampil adalah Kompolnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Pak kita di podcast Susno 2G Channel. Gimana Pak belakangan hari ini sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Lama kita nggak tayang ya. Iya Pak, ada berapa? Ada perang Iran-Irak karena Ya, perhatian masyarakat, medsos atau media biasa itu tertarik kepada perang gitu. Nah, mungkin baik. nggak tahu gimana, senang berita perang gitu ya. Iya, baik Pak. Kita mau bahas tentang reformasi Polri ya Pak. Tim Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Jimli Asadiki telah menyusun usulan reformasi Polri yang telah dia tulis dalam naskah setebal 3.000 halaman dan telah diserahkan dan diterima oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan juga para tim ini telah menghadap Pak Presiden untuk mendiskusikan usulan tersebut. Lantas, apakah usulan tersebut bisa terwujud dan Polri ini bisa berubah seperti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat? Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hasil kerja tim percepatan reformasi Polri ini? Baik, kita sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia dan selaku pemilik Polri ya, Iya. rakyat itu pemilik Polri. Berterima kasih kepada tim yang dipimpin Bapak Jimli, di situ ada Pak Mahfud MD, Iya. ada juga Pak Yusril ya, kemudian dan beberapa mantan Kapolri dan Kapolri yang aktif ini ya, telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun usulan kepada Presiden untuk mereformasi Polri, supaya Polri ini sesuai dengan harapan masyarakat. Yang mana masyarakat ini atau rakyat ini adalah pemilik Polri. Kenapa mereka pemilik Polri? Karena Polri itu berasal dari rakyat, yang membentuknya juga rakyat dengan undang-undang, yang menggajinya rakyat, yang memberi kekuasaan juga rakyat, yang memberi kewenangan juga rakyat, yang memberikan senjata, perlengkapan, baju kantor dan sebagainya itu rakyat. Jadi rakyat menghendaki Polri itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, tim ini sudah kerja, hasil kerjanya itu kalau nggak salah sudah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu udah selesai dan diserahkan kepada Presiden. Nah, mereka ingin ngadap Presiden ini nggak bisa-bisa gitu, lama sekali nunggu giliran ya, karena Presiden mungkin sibuk keluar negeri, sibuk kemana. Dan baru beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah minggu lalu ya, diterima oleh Presiden dan sekaligus berdiskusi tentang naskah itu. Naskah itu tebalnya 3.000 halaman. 3.000 halaman ya tebal banget ya. Tapi katanya kalau disingkat dan apa-apa, itu isinya hanya ya sebagaimana naskah-naskah usulan reformasi yang dibuat oleh tim Polri. Karena apa? Naskah reformasi tentang Polri ini bukan baru sekali ini ada. Sudah sejak zaman Kapolri terdahulu, yaitu sejak zaman reformasi, bahkan sejak zaman Orde Baru. Sejak zaman Pak Anton Sujarwo itu sudah ada konsep. Kemudian Pak siapa namanya, Awaludin Jamin ada konsep bagaimana mereformasi Polri. Nah, konsepnya itu dibuat dalam tulisan-tulisan, kemudian dibuat dalam naskah, hasil kajian para pakar, dan cukup tebal. Nah, untuk Kapolri yang terakhir, Pak Sigit ini nama konsep reformasinya Persisi kalau nggak salah ya. Sebelum Pak Sigit, Pak Tito nama konsep reformasinya Opdin, optimalisasi dan dinamisasi. Semua buat konsep. Makanya saya pernah guyon bahwa
naskah reformasi Polri itu sebenarnya kalau ditumpuk udah sampai ke bulan gitu ya. Tapi Polrinya nggak berubah gitu, gitu-gitu aja. Nah kalau berubah tentunya tidak ada desakan dari masyarakat untuk mereformasi Polri. Mmm. Nah sudah ada naskah itu, sudah ada, tetapi hasilnya ya jalan di tempat gitu, tidak jalan gitu. Jadi tuntutan masyarakat dengan perubahan di tubuh Polri itu tidak seimbang. Karena masyarakat selalu, dinamis gitu, berubah ya, apalagi zaman sekarang, zaman apa namanya, IT ya, zaman internet gitu, cepat sekali perubahan ini. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah 3.000 halaman itu bisa dilaksanakan? Yah, mudah-mudahan kita harus optimis ya, tidak boleh pesimis ya. Tapi kalau kita lihat, sebagaimana saya katakan, saya kan mungkin banyak yang ngecam saya, yang nggak setuju dengan saya. Saya katakan kalau itu hasilnya hanya konsep, hanya berupa naskah, ya saya ini jadi Polri udah cukup lama ya dulu ya. Saya pensiun aja udah 12 tahun, mau masuk 13 tahun ini. Saya aktif di Polri itu 30 sekian tahun. Konsep itu nggak ada yang bisa terlaksana gitu. Nah, jadi konsepnya reformasi nggak mungkin, kalau hanya berupa konsep saya kira sulit dilaksanakan. Maka saya pernah mengatakan, untuk mereformasi Polri itu sebenarnya usul saya ekstrem ya, ekstrem, tapi itu saking saya mencintai Polri, untuk Polri itu sudah baik. Apa? Yaitu dipotong berapa generasi gitu. Saya dipotong, karena negara lain dengan melakukan memotong sekian generasi, itu bisa baik gitu. Contohnya ada di beberapa negara gitu ya, baik di ex Uni Soviet maupun di Amerika Latin gitu, polisinya mereka potong gitu, dibubarkan sekian generasi, dibentuk baru lagi dan berhasil. Nah kita apa bisa seperti itu? Ya nggak, itu hanya mencontoh aja ya, Iya, Pak. kelihatannya ekstrim, tapi itu usul yang mungkin bisa dilaksanakan ya. Mau marah mungkin silakan marah pada saya, itu namanya saja usul. Yang kedua saya katakan, itu dilakukan, kenapa sih susah-susah? Tim yang membuat konsep inilah yang melaksanakan. Karena dia membuat konsep, oh polisi supaya baik harus begini, 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 dirubah ininya, dirubah ini. Ya Anda laksanakan. Mestinya presiden memberi kewenangan kepada tim ini. Saya dulu pernah berbicara gitu. Udah, tim reformasi itu Pak siapa namanya, Jemli, Jimli, Pak Mahfud MD, Profesor Mahfud MD, dan Pak siapa 3 orang ini? Yusril. Pak Yusril. Jadikan mereka kolektif kolegial sebagai Kapolri. Beri waktu 2 tahun apa berapa, baik nggak polisi mereka? Benar. Mereka yang jalankan, mereka yang merubah, buat aturan-aturan. Setelah polisi bagus, menurut penilaian presiden, serahkan pada presiden. Baru presiden, polisi dibilang normal, jalan kembali. Nah ini usulan ya, namanya aja usulan kok. Nah, ya itu. Kalau konsep kayak gini, ini kan sudah selesai, udah jadi, udah diterima oleh presiden, udah seminggu atau berapa ini? Kalau selesainya udah sekian bulan yang lalu. Iya. Nah, apa yang sudah dilakukan untuk berubah ini? Kelihatannya adem-adem aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya yakin hasil tim ini bagus dan Polri bisa berubah. Kita harus yakin ya. Ya, kan dari tim hasil, percepatan reformasi Polri ini kan sudah buat buku itu sampai 3.000 ya, Pak, 3.000 ketebalannya. halaman, tebalnya segini. Iya. Nah, kalau boleh tahu, sebenarnya di buku itu tuh menyangkut usulan apa saja ya, Pak? Dari sejak dulu, sejak Kapolri, zaman Orde Baru, zaman apa, selalu saja yang diperbaiki Polri itu adalah 3 kategori ya. Apa 3 kategori? Kategori pertama itu adalah menyangkut masalah struktural. Ini yang dihebohkan terus oleh masyarakat. Polri di bawah presiden, apakah Polri di bawah menteri, apakah Polri di bawah Menko, apakah Polri di bawah sesuatu badan gitu ya. Jadi yang dipikirkan itu struktur Polri. Apakah Polri itu kedaerahan, masih yang di daerah di bawah gubernur, yang di kabupaten kota di bawah bupati dan wali kota. Itu yang dihebohkan. Tapi ini sebenarnya tidak terlalu penting di bawah ini. Karena itu tidak akan merubah perilaku Polri. Bahkan
bisa menyeret Polri ke dalam suatu kepentingan politik. Karena apa? Gubernur, bupati, wali kota itu kan pejabat politik semua dan berasal dari partai politik. Kalau mereka tidak punya partai politik, dia nggak bisa nyalon. Berarti dia kan orang politik. Kalau di bawah mereka, nanti pasti ada kepentingan politik daripada kepalanya ini. Nah, kalau di bawah presiden, memang presiden juga berasal dari partai politik. Tapi presiden kan langsung dia kan, dia apa namanya, menguasai ini, dia panglima tertinggi. Dan kalau nggak di bawah presiden, di bawah siapa lagi? Nah, jadi itulah yang dihebohkan selama ini tentang struktural. Yang kedua, yang dihebohkan tentang instrumental. Saya kira instrumentalnya sudah sangat banyak. Waktu saya jadi Kabarisskrim, saya jadi Kapolda, saya jadi Kapolres, saya jadi Kapolsek, itu peraturan tuh udah banyak sekali sampai mumet gitu ya. Belum undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Belum peraturan presiden. Belum apa namanya, peraturan Kapolri, Perkap ya. Belum petunjuk dan sebagainya. Tebalnya segini gitu ya. Membingungkan gitu. Jadi soal peraturan ini saya kira sudah sangat banyak, sudah terlalu banyak, amat banyak, banyak sekali. Tinggal dipilih, bukan ditambah lagi, tapi dipilih mana yang kira-kira sudah nggak terpakai, dibuang aja lah atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang ada betul-betul diajarkan, diterapkan untuk dilaksanakan. Misalnya apa? Peraturan tentang kenaikan pangkat itu sudah ada. Peraturan tentang penerimaan anggota Polri, tentang rekrutmen ada. Peraturan tentang bagaimana mutasi suatu jabatan ada. Tetapi itu kadang-kadang tidak ditaati. Nah, sehingga yang masuk pendidikan itu jauh dekat, kayak oplet aja ya, yang jauh nggak nggak masuk, yang dekat ya. Nah, tinggal mentaati, mensosialisasikan, mentaati aturan yang ada. Itu menyangkut masalah instrumental ya. Nah, yang paling sulit dan ini menjadi keluhan masyarakat paling banyak itu adalah tentang budaya yang kita sebut culture. Apa itu contohnya? Wah, ada kekerasan yang dilakukan Polri, meriksa orang misalnya dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, dengan intimidasi, mengamankan unjuk rasa juga ada, timbul kekerasan, bentrok gitu kan. Kemudian ada sifat militeristik dari Polri, ya bergaya-gaya militer, bukan polisi sipil gitu kan. Penuh dengan tanda-tanda pangkat di sini gitu. Wah, penuh dengan macam-macam lah. Simbol-simbol gitu ya. Yang makin banyak kuningan, makin banyak jahitan apa yang disulam-sulam itu. Padahal itu ya katanya kebanggaan ya, tapi mestinya kebanggaan itu adalah kemampuan dan perilaku, itu yang kebanggaan ya. Bukan bangga dengan tempel-tempelan, tapi ya udahlah. Nah, militeristik gitu. Yang ketiga, Polri dicap sebagai organisasi yang korup gitu. Sampai ada istilah bayar, bayar, bayar. Jadi minta SIM bayar, minta segala macam bayar, urusan keamanan bayar, bayar, sampai ada nyanyinya dulu kan, bayar-bayar ya. Itu protes sosial dalam bentuk wujud kebudayaan gitu. Nah, itu harus ditanggapi dengan bagus ya. Yang berikut flexing ya, suka memamerkan kekayaan gitu. Dan sifat patron itu juga misalnya mengangkat, menunjuk orang untuk menduduki jabatan sesuatu berdasarkan kedekatan. Nah, itu nggak boleh. Kemudian silent blue itu melindungi teman gitu ya. Teman melakukan kejahatan dilindungi. Kemudian apalagi fanatisme buta. Itu loyal kepada organisasi melebihi ketaatan pada hukum. Kadang-kadang anggotanya melakukan pelanggaran tidak dihukum, yaitu demi loyal kepada organisasi gitu. Nah, melebihi ketaatan pada hukum. Nah, ini harus dirubah. Sifat ini tidak disenangi masyarakat ya. Berikut lagi adalah impunitas gitu. Jadi memotong gitu ya. Kalau ada kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan diperiksa oleh Polri, suka dipotong. Oh, ada cukup sampai di sini saja. Nah, ini misalnya kemarin kan nangkap apa namanya, judi online yang ditangkap operatornya gitu kan. Nah, nanti
Kita lihat aja impunitas apa enggak, dipotong hanya sampai pelaku, bandarnya enggak ketangkap, koordinatornya enggak ketangkap, penyandang dananya enggak ketangkap, backingnya enggak ketangkap, mudah-mudahan tidak, ya. Nah, ini yang tidak disenangi oleh masyarakat, Iya. ya. Yang berikut lagi adalah menghalalkan segala cara. Misalnya agar seseorang bisa dihukum, ya udahlah dengan cara-cara yang melanggar hukum tadi, yaitu dengan kekerasan, membuat pengakuan palsu, membuat saksi palsu, sehingga orang bisa dikriminalisasi gitu. Iya, benar. Ini tidak boleh gitu ya. Kenapa saya katakan tidak boleh ya? Saya pernah merasakan gitu. Iya. Kemudian lagi berikutnya yang dibenci oleh masyarakat sifat Iya, hedonisme. benar sekali, Pak. Ya, anggota Polri-nya dan keluarganya, istrinya misalnya pakai tas yang mewah gitu, Hermes, Hermes ya, yang mahal itu ya, Benar, mobil Pak. mewah dipamerkan, itu di halaman parkir Mabes Polri, halaman parkir Polres, itu mobil-mobil mewah itu milik anggota Polri. Sehingga masyarakat bertanya, "Berapa sih gajinya?" gitu. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Kemudian bayar ya. Jadi katanya jangan lapor Polri, lebih bagus lapor Damkar saja. Karena kalau lapor Polri, kehilangan ayam nanti jadi hilang gajah gitu kan. Kalau dulu kambing, hilang ayam, hilang kambing. Sekarang hilang ayam jadi hilang Gajah. gajah. Nah, ini sebenarnya cemoohan ini adalah kritik yang bagus untuk membangun Polri. Kemudian Polri diperalat untuk kepentingan politik. Sampai kita dengar dulu kan ada Parcok dan sebagainya. Nah, inilah antara lain masih banyak lagi yang menyangkut budaya, culture. Jadi ada 3 yang harus direformasi, 1 reformasi struktural tentang posisi lembaga Polri, yang kedua reformasi instrumental tentang aturan-aturan tentang hukum, yang ketiga reformasi culture, budaya, perilaku Polri. Itu yang harus dirubah. Kesimpulan dari sekian tebalnya usulan Iya. itu tadi, ya. Dari tebalnya usulan itu, apakah ada tentang pergantian Kapolri, Pak? Tentang pergantian Kapolri, ada, tapi tidak disebutkan bahwa Kapolri by name dengan nama. Kapolri sekarang misalnya ganti Pak Sigit, oh tidak, tim ini tidak mencampuri urusan itu, tapi pergantian Kapolri di situ usulannya bahwa kenaikan pangkat Polri itu harus diatur sedemikian rupa, sebenarnya sudah ada aturannya, hanya tidak dipatuhi. Sehingga seseorang sampai pada posisi bintang 3, itu masa kerjanya itu tinggal sisa 2 tahun. Nah, sehingga orang yang diangkat menjadi Kapolri itu tinggal ada sisa waktu 2 tahun dia untuk ngabdi. Tidak seperti sekarang diangkat jadi Kapolri sisa waktunya 7 tahun gitu, panjang sekali karena kenaikan pangkatnya gini, bisa nyalip yang lain. Akhirnya merusak tatanan di dalam gitu. Tatanan karena Polri itu punya tatanan yang bagus sekali. Kita dilatih di Taruna itu bahwa antara junior dan senior itu demikian ketatnya gitu aturan. Tidak bisa seseorang senior junior yang jaraknya jauh sekali ke sini nyalip ke sini. Ya, walaupun ini kewenangan presiden, bisa aja presiden angkat, tetapi dalam melaksanakan tugasnya dia pasti ada hambatan psikologis. Nah, jadi tidak diatur sedemikian, tapi diatur secara general bahwa harus ditaati tentang peraturan kenaikan pangkat, sehingga seseorang menduduki jabatan bintang 3 itu sisa waktunya tinggal 2 tahunan. Oh, gitu. Oke, Pak. Dari tebalnya buku ini nih, Pak, apakah ada usulan tentang perkuatan fungsi Kompolnas? Kompolnas, maaf. Kompolnas, Kompolnas, Pak. ada, yaitu karena Kompolnas sekarang dinilai itu hanya jubirnya Polri. Dan apa yang dijelaskan oleh Kompolnas sekarang di media-media selalu membela Polri, mencorongkan Polri gitu ya. Wah, sama dan sebangun, sehingga jubirnya Polri tidak tampil, yang tampil adalah Kompolnas. Nggak tahu saya mengapa berubah seperti ini, padahal tugas Kompolnas itu bukan itu. Nah, sehingga di dalam usulan itu kalau tidak salah sebagaimana dijelaskan oleh Pak Mahfud MD, Kompolnas harus diperkuat. Bahkan Kompolnas itu harus diberi kewenangan yang sangat besar, yaitu bisa menyelidik, menyidik, kemudian memutus untuk jabatan-jabatan perwira tinggi bintang 1 sampai dengan bintang 4, sampai dengan diputus untuk mengusulkan seseorang itu untuk diberhentikan dari dinas Polri. Nah, jadi tidak lagi dia jadi
jubir. Kalau sekarang jadi jubir, memang ada kunjungan ke daerah dari Kompolnas. Tapi sebelum ke daerah, pertanyaan udah dikirim dulu, nanti sampai pertanyaan udah dijawab. Jadi gitu. Dan mudah-mudahan dalam Kompolnas nanti tidak ada lagi unsur pemerintah. Kalau sekarang kan Kompolnas itu isinya kan ketuanya kan pemerintah ya, Menko ya, Menko Polhukam. Nah, nanti udahlah, biar aja itu isinya adalah masyarakat sipil. Mungkin nanti ada Purnawirawan Polri gitu, 1 orang, tapi nggak usah banyak-banyak. Purnawirawan Polri yang punya kapasitas dan kapabilitas, kemudian track record yang bagus, itulah yang dipilih. Nah, ditambah dengan pakar hukum atau pakar apa gitu. Jadi pokoknya yang betul-betul mumpuni gitu. Nah. Lalu apakah ada usulan tentang posisi lembaga Polri tetap di bawah presiden atau di bawah kementerian? Saya kira tetap di bawah presiden ya usulannya. Karena apa? Dengan berbagai pertimbangan bahwa kalau di bawah kementerian khawatirnya nanti dipolitisasi. Karena menterinya adalah pejabat politik gitu ya, pejabat dari partai politik. Tidak juga di bawah gubernur untuk polisi daerah. Ya, kalau saya usulannya tetap seperti sekarang. Kalau menurut pemikiran Bapak nih, apakah usulan dari tim percepatan reformasi Polri yang dibuat dalam naskah setebal 3.000 halaman ini akan terwujud? Sebaiknya harus apa nih yang dilakukan agar Polri ini bisa direformasi sesuai dengan harapan rakyat? Kalau saya sangat menghargai hasil daripada tim ya, saya itu tidak mau untuk menaibkan hasil kerja orang, jadi tim ini udah serius ya. Saya berharap dan berdoa supaya ini bisa terlaksana. Kalau itu terlaksana semua, polisi akan baik. Tetapi ya, masih juga ada tetapinya ya. Melihat contoh-contoh reformasi yang lain yang dibuat oleh Kapolri terdahulu, kalau hasilnya naskah seperti ini, ya begitu saja gitu kan. Naskah aja, nanti naskahnya kan ditumpuk. Nah, timbul pertanyaan, hasil tim reformasi ini siapa yang melaksanakan? Siapa yang mengawasi? Kan kalau yang mengawaskan, yang melaksanakan Kapolri juga, Kapolri yang sekarang. Ya kan dia sudah jabat Kapolri. Kenapa dia tidak reformasi? Kan dia sudah jabat 4 tahun lebih kan, 5 tahun. Kenapa Polri tidak baik gitu? Toh dia juga yang akan melaksanakan ini. Yang 3.000 halaman. Ya tapi saya tetap optimis gitu. Tapi pertanyaannya itu, kalau yang melaksanakan ini juga Polri juga, Kapolri juga berserta jajaran, kan mereka sudah menjabat ini, sudah sekian tahun. Tapi hasilnya begini juga. Tapi gimana pun juga, saya hargai dan saya optimis dan saya berdoa yang serius semoga ini terlaksana. Supaya rakyat Indonesia merasakan adanya perubahan Polri sesuai dengan harapan masyarakat. Lalu dalam proses pelayanan dan juga penegakan hukum, apakah institusi penegak hukum yang lain itu tidak perlu direformasi, Pak? Saya dengan hasil tim menghadap pada presiden dan dalam diskusi terbetik suatu kalimat bahwa perintah presiden bukan hanya Polri yang harus direformasi, semua aparat penegak hukum, yaitu pengadilan, kejaksaan, KPK dan lain-lain harus direformasi. Saya selaku rakyat merasakan kan betapa parahnya pengadilan kita. Seolah-olah putusan itu bisa di-setel. Dan terbongkar kan bahwa di pengadilan itu ternyata paling besar korupnya kan. Ada bukan hakim gitu. Kemarin itu kan pensiunan apa itu? Pensiunan yang catat-catat itu. Panitra atau apa itu kan? Menjadi macomblang, menjadi calo. Kan disita pada dirinya kan berapa miliar itu? Hampir 1 triliun kan? Disita juga emas sekian kilogram. Yang hasil pemeriksaan katanya dia hanya calo. Dan yang jadi calo seperti itu bukan dia saja, masih banyak yang lain. Dan dia dalam tiap perkara itu katanya apa? Minta fee 1 miliar ya? Iya, kalau nggak salah, Pak. Jadi kalau 900 miliar, berarti kan ada 900 perkara. Kalau 900 perkara, 1 perkara majelisnya 3. Berarti ada 2.700 yang kena. Nah, hakimnya padahal nggak sampai segitu. Hakim pengadilan tinggi nggak sampai 2.700.
Ini baru pada siapa nih, Jarub nah ya, Mhm. baru sama yang ini, belum sama yang ini. Nah, tapi saya yang ini hanya amputasi tadi ya, Heeh, diamputasi diamputasi. cukup sampai Jarub saja gitu. Mhm. Sebenarnya kalau rakyat menuntut gitu, jaksa harus ungkap ini, Harus diungkap. siapa saja yang bayar ke Jarub ini, dan hakim mana saja yang terlibat. Mhm. Nah, siap-siap aja hakim ini. Artinya pengadilan kita parah. Hanya itu banyak, parah. Parah. Nah, harus direformasi. Bagaimana mereformasinya? Siapa yang harus mereformasinya? Ini tugas rakyat Indonesia yang harus mengkritisi dan harus mencarikan jalan keluar. Apakah jajaran pengadilan kita semua hakim itu dibubarin semua, bentuk hakim yang baru? Aku nggak tahu. Tapi demikianlah kondisinya supaya kita melek, kita tahu negara kita ini begini. Mhm. Kejaksaan juga begitu. Mhm. Walaupun kejaksaan kita lihat sekarang keras sekali dari Pak Jaksa Agung sekarang ya, upaya-upaya dia untuk memperbaiki jaksa. Mudah-mudahan kejaksaan berhasil gitu. Ya. KPK juga. Karena Mhm. banyak sekali di KPK itu kita lihat perkara itu seperti dipotong. Mhm. Kemarin itu ada isu bahwa anggota DPR sekian banyak terlibat Mhm. terkait dengan kasus dana CSR, BI, Oh dan iya, oke. OJK. Iya benar. Tapi nyatanya yang jadi perkara hanya 2 anggota DPR-nya. Yang lain mana? Padahal udah diumumkan oleh Jadi KPK. lanjut. Hampir semua anggota apa itu, Banggar atau apa itu ya, nggak tahu aku, terlibat katanya. Tapi nyatanya hanya 2 orang gitu Iya, ya. benar sekali, Pak. Nah, itu masalah ektp juga yang terlibat, ya dipotong Iya, juga gitu. Nah, sebenarnya jadi banyak ya, Pak. jadi artinya yang tidak beres itu bukan hanya Polri. Iya, Bukan hampir, ya semua semuanya. ya, aparat penegak hukum. Tapi mengapa Polri didulukan? Karena Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, ya. Mhm. Jadi Polri jangan bersedih ya, Anda berterima kasih mendapat giliran lebih dulu ya. Iya, Ya, semoga Polri lebih baiknya iya, lebih dulu. Polri itu kebanggaan saya, iya. yang melahirkan saya ini. Tinggal dibuktiin aja ya, Pak, untuk ke Ya. depannya.